أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Shadaqallahul Azim. Ayat 13 dijelaskan bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelum Nabi Muhammad ketika mereka berbuat zalim, gitu ya. Jadi Allah telah membinasakan umat-umat terdahulu sebelum kita karena mereka berbuat zalim. Nah, padahal kata Allah telah datang kepada mereka itu para utusan-utusan Allah dengan membawa bukti kebenaran, tapi mereka tidak beriman. Nah, itulah kata Allah balasan bagi orang-orang yang berbuat dosa. Jadi zalim itu adalah dosa, gitu kalimatnya. Jadi orang yang berbuat dosa adalah dengan melakukan kezaliman, dan orang yang berbuat zalim maka Allah binasakan, Allah azab. Jadi makanya dalam kehidupan ini nggak boleh berbuat zalim. Apa itu zalim? Zalim itu adalah menganiaya, menyakiti baik dirinya maupun orang lain. Itu namanya zalim. Jadi kalau orang menyakiti dirinya walaupun diri sendiri, itu zalim dan itu dosa. Contoh gini, padahal ada pisau potong, zalim. Kita nggak usah jauh-jauh. Nah, padahal kan manusia itu kan ngantuk, harus tidur kan. Nah, saatnya tidur kita nggak tidur, zalim. Nah, kalau zalim maka dampaknya pasti akan mendapatkan azab, siksa. Siksa itu artinya mendapatkan dampak negatif. Tentang inilah sejauh-jauh.
padahal seharusnya tidur, tapi ternyata dipakai jaga malam. Maka padahal tahan terus rasa ngantuk. Maka dampak negatif yang dirasakan adalah pusing kepala, badan lemes. Nah, itu yang disebut dengan dampak negatif. Jadi ketika orang menzalimi diri sendirinya, maka yang rugi dirinya. Itu baik secara lahiriah maupun batinnya. Nah, ketika kita menzalimi orang lain, maka yang merasakan dampaknya adalah orang yang kita zalimi. Maka ketika kita menyakiti orang lain, maka disitulah kemudian letak azabnya Allah. Jadi gitu. Jadi ketika Allah memerintahkan atau melarang sebuah hal atau hal-hal, maka ketika tidak dipatuhi hal tersebut, maka itu mengundang azab Allah. Itu banyak kan, misalnya contoh aja umat Nabi Nuh, ya kan? Nabi Nuh berdakwah untuk agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka menyembah tradisi-tradisi yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Tidak diindahkan, hanya sedikit sekali yang beriman kepada Nabi Nuh. Nah, ketika di puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, ya ratusan tahun berdakwah, tidak ada diindahkan juga, tetapi malah menjadi-jadi, maka kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah bahwa dia sudah tidak sanggup lagi untuk mengajak umat kaumnya beriman kepada Allah, akan serahkan kembali kepada Allah. Sampai kemudian turun perintah untuk membuat perahu, ya kan? Maka pada saat yang tepat, pembuatan perahu itu kan juga dianggap itu gila. Kenapa dianggap gila? Gimana gak gila? Orang perahu itu dibuat di atas gunung, di tengah hutan, lautnya jauh gitu. Ya pasti orang gila. Ya, nggak masuk akal. Kamu orang gila ya bikin perahu di tengah-tengah yang jauh dari lautan. Gimana mau bisa maju ke perahu? Nah, ditertawai oleh kaum kafir saat itu. Tapi kemudian Allah membimbing Nabi Nuh untuk membuat perahu itu. Dan setelah semuanya tidak dilakukan, baru datang azab Allah dengan air bah yang besar, sampai bahkan gunung yang tertinggi saja tenggelam. Jadi bayangkan saja gunung yang tertinggi tenggelam. Jadi gunung tertinggi tenggelam, seberapa itu air, ya kan? Bahkan anaknya sendiri Kan'an, ketika dia terapung-apung di tengah-tengah gelombang air itu, diajak naik perahu kagak mau. Bahkan dia berupaya untuk lari ke gunung yang tertinggi, tapi akhirnya mati juga. Nah itu. Jadi contohnya adalah bagaimana Allah membinasakan orang-orang yang zalim dengan azab yang sangat luar biasa, dikarenakan kezaliman itu adalah perbuatan dosa. Nah setelah itu, setelah masa-masa sebelum Nabi Muhammad, maka kemudian datanglah masa Nabi Muhammad, masa umat Islam kita, di mana Allah menjadikan kita ini khalifah, pengganti Allah di muka bumi. Maka kita sebagai umat, seluruh manusia ini khalifah. Jadi manusia itu dijadikan Allah khalifah. Oh, dia orang Amerika, orang Jepang, orang Israel, semua khalifah, pengganti Allah untuk memakmurkan masjid. Jadi khalifah itu pengen saja. Padahal saya, tolong gantikan saya ya, nanti ngurus rumah saya yang saya tinggalin, ya, ngurus rumah saya, ngurus ternak saya, ngurus mobil saya. Nanti padahal tinggal ikutin aja ntar aturan-aturan yang sudah saya berikan, gitu. Nah tugasnya begitu. Nanti kalau padahal bekerja dengan bagus, saya akan berikan gaji besar, akan saya berikan tergantung kerjanya padahal. Nah padahal bekerjalah dengan bagus, dengan sesuai dengan keinginan saya, maka padahal adalah khalifah, pengganti saya. Nah tugas padahal juga adalah memberikan pelayanan yang terbaik, mengikuti apa yang saya inginkan. Maka padahal adalah abdi saya, hamba saya, atau pekerja saya. Nah itulah kita.
kita ini adalah khalifah Allah di muka bumi untuk mengurus bumi ini sesuai dengan keinginan Allah, menciptakan tatanan masyarakat, menciptakan lingkungan yang baik sesuai dengan keinginan Allah. Tetapi tugas yang paling penting adalah kita beribadah, menjadi pekerja Allah. Ibadah itu kan kita bekerja untuk Allah, ya kan? Sholat hakikatnya kan pekerja kita untuk Allah. Ya, bekerja itu kan artinya amal, beramal soleh itu kan bentuknya adalah salah satu di antaranya adalah sholat, puasa gitu. Maka nanti Allah yang menilai, oh sholatnya cakep, khusyuk, maka ketika kita meninggal maka mendapatkan balasan yang terbaik. Nah itu contohnya gitu ya. Nah kita sebagai nanti Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi, siapapun yang namanya manusia adalah khalifah. Kemudian masuk ke ayat ke-15. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ. Nah ini ketika masa Nabi, ketika Nabi Muhammad sudah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada orang yang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang jelas, yang penuh dengan mukjizat, ya, maka orang yang tidak mengharapkan bertemu dengan Allah, ya, jadi kalimatnya berkatalah orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan Allah, artinya orang-orang kafir lah sebenarnya begitu. Jadi ketika dibacakan kepada orang-orang kafir ayat-ayat Allah yang penuh dengan hikmah, yang tegas, yang lugas, maka orang-orang kafir berkata, apa perkataannya? I'ti bi Qur'anin ghairi hada ubadu. Datangkan Al-Quran selain ini, atau ganti deh, nggak cocok untuk kamu. Gitu kalimat. Jadi ketika Al-Quran dibacakan, ketika saya baca Al-Quran, maka kata orang kafir itu, datangkan, jangan Al-Quran itu dong. Gitu kalimatnya. Ya, datangkan selain Al-Quran ini, ada kasih selain ayat itu, atau ganti deh, jangan ayat itu. Jadi ketika misalnya gini kalimatnya, ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan mereka meninggalkan penyembahan terhadap berhala, yang itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang itu adalah ayat-ayat Allah yang jelas, yang tegas, maka orang-orang kafir menjawab atau berkata, ganti, datangkan ayat yang lain deh, jangan ayat itu, atau ganti ayatnya. Gitu. Jadi mereka tidak mematuhi apa yang difirmankan Allah, itu kalimatnya. Kemudian dia jawab, Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Maka kata Rasulullah SAW, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Jadi ketika orang kafir mengucapkan, "Dah Muhammad, datangkan ayat yang lain deh, atau ganti. Saya nggak pas itu dengan ayat itu, nggak cocok dengan saya, dengan kami ini." Maka kata Rasulullah SAW bahwa saya tidak mampu mengganti ayat itu, karena ayat itu bukan dari saya. Firman-firman Allah itu bukan dari saya, dan tidak pantas, nggak selayaknya saya menggantikan firman Allah dengan ucapan saya atau semau-mau saya mengikuti keinginan kami. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi aku mengucapkan agar kau meninggalkan penyembahan terhadap berhala itu adalah itu yang diwahyukan Allah kepadaku, bukan ucapanku. Itu kalimat. Inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin 'adzim. Karena aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika mendurhakai itu. Di kalimat seperti ini, saya contohkan tadi tuh. Misalnya Pak Dahlan diperintahkan menyampaikan pesan kepada saya oleh si A, ya, kata si A itu kepada Pak Dahlan, Pak Dahlan tolong sampaikan begini, ya, kalimat itu. Nah Pak Dahlan sampaikan kepada saya kalimat itu karena si A ini mau menyampaikan kepada saya. Atau bahasa simpelnya begini deh, Pak Dahlan diamanahkan oleh si A untuk nagih hutang ke saya, ya kan? Maka Pak Dahlan datang ke saya, Ustaz,
utangnya mana? Saya diutus oleh si A untuk nagih hutang, Ustaz. Maka jawaban saya apa? Udah deh, nggak usah nagih-nagih hutang. Atau ngapain juga kamu nagih-nagih hutang saya? Gitu kalimatnya. Emang kamu siapa? Gitu kalimatnya. Udah ganti deh dengan kalimat-kalimat yang lain, apa? Jangan mau cabut nagih hutang. Nah itu diibaratkan gitu. Jadi Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyunya, menyampaikan firman Allah yang disebut dengan ayat-ayat Allah kepada orang-orang kafir agar mereka meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Maka jawaban orang kafir itu adalah agar Rasulullah SAW mendatangkan ayat yang lain atau mengganti ayat itu. Maka jawaban Nabi, Allah perintahkan, katakan wahai Nabi Muhammad, apa yang dikatakannya? Aku tidak layak, tidak pantas, kata Nabi, ya, tidak pantas untuk menggantinya sesuai dengan keinginan hawa nafsu Nabi. Jadi nggak bisa dirubah-rubah tuh. Orang saya diamanahi oleh Allah, saya nggak bisa mengganti. Dan apa yang diucapkan oleh saya ini, kata Nabi, adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah SAW, saya takut kalau saya mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan mendapatkan ajal yang besar. Gitu. Ini ucapan. Ya repis dulu, batasan tulisan. Lanjut ya. Masuk ke ayat yang ke-16. Qul law sya'allahu ma talawtuhu 'alaikum wa la adrakum bi. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Jadi katakan ini sebagai bantahan kepada orang-orang kafir yang menolak atau yang mengingkari ayat-ayat Allah, di mana ayat-ayat Allah itu memerintahkan mereka untuk menyembah Allah saja, tidak menyekutukannya dengan menyembah berhala-berhala, gitu kalimatnya. Jadi ketika mereka membantah ucapan Rasulullah SAW, maka Allah perintahkan, kata Allah, kalau memang Allah berkehendak, aku tidak bisa membacakan ayat ini kepada ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan begitupun jika Allah tidak berkehendak, maka tidak akan memberitahukan hal ini. Ini adalah kehendak Allah. Ini adalah perintah Allah kepada begitu kalimatnya. Faqad labistu fikum umuran min qabli afala ta'qilun. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti? Artinya orang Arab jahiliyah atau orang kafir Quraisy saat itu mengetahui tentang biografi Nabi dari mulai semenjak lahir sampai usia 40 tahun ketika diberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di kalimatnya mah, kalian itu kan tahu saya ini siapa. Dari kecil saya kalian tahu. Masa kamu nggak ngerti juga? Saya ini orang yang nggak mungkin berbohong. Saya ini al-amin di giliran kalian sebagai orang yang paling dipercaya gitu. Maka apakah ucapan saya ini bohong? Jadi ketika gini kalimat ini, Rasulullah itu kan sudah sangat dipercaya oleh orang Arab itu sebagai orang yang benar, orang yang jujur, orang yang amanah. Bahkan digelari al-amin, orang yang paling amanah. Amanah itu artinya kan bisa memegang ucapan, memegang perbuatan, memegang janji. Nggak mungkin ingkar, nggak mungkin dusta. Maka ketika misalnya sebelum menyampaikan tentang agar mereka meninggalkan penyembahan terhadap berhala dan beriman akan menyembah Allah saja, Rasulullah bertanya kepada orang kafir, hei orang kafir, diundang di Ka'bah itu, di sekitar Ka'bah itu diundang, wahai orang kafir, wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan, kalau saya mengatakan bahwa di balik-balik itu ada orang tentara yang akan menyerang kita, kalian percaya nggak? Kami percaya kepada wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad. Kalau saya katakan di sana itu akan ada bencana yang besar yang akan menimpa kampung halaman kita ini, kalian percaya nggak? Saya percaya, kami percaya kepada wahai Muhammad. Nah kalau begitu kata Rasulullah, saya akan mengucapkan sebuah firman Allah bahwa saya ini adalah utusan Allah. Saya diperintahkan kepada kalian oleh Allah agar kalian hanya menyembah Allah, meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala yang sekarang kalian sembah.
Nah, ketika diucapkan itu, maka orang-orang kafir ragu dan mereka akhirnya mengucapkan, wahai Muhammad, jangan ucapan itu deh, ada ayat-ayat lain enggak dari Tuhanmu itu, jangan tentang ini deh, ganti gitu. Maka kata Nabi, saya tidak mampu mengganti karena ini dah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Allah menghendaki, Allah tidak akan mendatangkan wahyu ini kepada kalian dan aku tidak akan membacakannya kepada kalian. Gitu kalimat-kalimatnya. Maka pikirkan oleh kalian, aku ini kan dah tahu tentang riwayat hidup aku oleh kalian dari mulai aku lahir sampai sekarang aku besar. Bagaimana penilaian kalian terhadapku? Nah, itu jawaban Rasul kepada orang-orang kafir yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Maka kemudian Allah menjelaskan di dalam ayat ke-17 ini, faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayati innahu la yuflihul mujrimun. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat Allah? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung. Jadi kata Rasulullah, orang yang paling zalim itu adalah orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan mendustakan ayat-ayat. Artinya gini, orang-orang Arab itu mereka melakukan kebohongan bahwa ini adalah Allah, yang kalian sembah ini adalah Tuhan, dan ini adalah wakil Allah. Nah, itu kan kebohongan. Nah, perbuatan orang-orang kafir, orang kafir Quraisy itu yang menyembah berhala, itu adalah merupakan kebohongan yang paling dosa, yang paling besar, yang paling zalim. Nah, ini yang paling zalim nih. Ya, kalian menyembah sesuatu atasnamakan Allah gitu kan. Dan kemudian orang yang paling zalim adalah orang yang mendustakan ayat Allah. Saya sudah memberikan firman Allah kepada kalian. Saya sudah membacakan firman-firman Allah kepada kalian. Maka ketika kalian mendustakan ayat-ayat Allah ini, maka kalian adalah orang yang paling zalim. Itu kalimat. Kemudian innahu la yuflihul mujrimun. Dan orang yang zalim itu adalah orang yang berdosa yang tidak beruntung. Kalimat-kalimat itu. Lanjut ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberikan manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Qul, katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan yang tidak pula di bumi? Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Artinya gini, Nabi mengatakan begini, hei orang-orang, kalian ini ingin menyembah sesuatu yang kalian sembah ini, patung-patung berhala-berhala ini adalah sesuatu yang tidak memberikan madarat kepada kalian, yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian. Ngapain kalian sembah? Toh dia aja kalian pukul nggak bisa memukul kalian, nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa memberikan madarat. Bahkan kalian bodoh sangat luar biasa mengatakan bahwa patung-patung ini mampu memberikan syafaat. Syafaat itu artinya bantuan, pertolongan kepada kalian. Maka katakanlah, kalian ini akan memberitahukan kepada Allah sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah di langit dan di bumi. Jadi kalimat sindiran itu. Apakah kalian melakukan itu dengan keinginan kalian ingin memberitahukan bahwa ini adalah Allah, ini adalah anak Allah, ini adalah Tuhan wakil Allah? Apakah kalian ingin melakukan itu untuk memberitahukan kepada Allah sesuatu yang tidak diketahui Allah di langit dan di bumi? Maha suci Allah, maha tinggi Allah terhadap apa-apa yang kalian sekutukan. Jadi bahasa simpelnya begini pada simpelnya nih, rangkaian dari ayat ke-15 sampai ayat ke-18. Jadi ketika Rasulullah datang kepada orang kafir, ya kan, merintahkan kepada mereka untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala-berhala itu, maka kaum kafir itu kemudian membantah. Artinya mereka
tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi kemudian menjelaskan, kalian tidak yakin dengan ucapan saya. Kalian kan tahu saya siapa. Saya ini adalah yang kalian gelari al-an, yang dipercaya oleh kalian. Sekarang saya diangkat, diutus oleh Allah kepada kalian agar kalian meninggalkan penyembahan terhadap berhala, menyembah berhala yang tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan madarat, itu kalimatnya, yang tidak memberikan pertolongan apapun, yang selama ini kalian yakini bahwa akan memberikan pertolongan, itu adalah kebodohan kalian. Dan tinggalkanlah penyembahan-penyembahan Allah itu, karena penyembahan-penyembahan selain Allah, karena itu akan mengundang ajab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka kemudian masuk kepada ayat yang 19. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu. Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtaliqun. Kalau tidak karena sesuatu ketetapan yang tak ada dari Allah, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Jadi manusia itu sesungguhnya dulu hanya menyembah Allah dari mulai zaman Nabi Adam. Zaman Nabi Adam kan menyembah Allah, yang disembah kan Allah. Sampai Adam punya anak keturunan, sampai berapa berpasang sampai turun. Tapi kemudian timbul perselisihan. Perselisihan pertama kan yang terjadi antara anaknya Adam, Habil dan Qabil. Kita kan berdebat tentang masalah calon istri, gitu kan. Yang satu nggak terima, yang itu nggak terima, gitu kan. Nah, tadinya kan menjadi umat yang satu. Nah, kemudian timbul perpecahan berikutnya. Jadi pada dasarnya manusia itu menyembah Allah awalnya, tapi kemudian seiring masa dan waktu mereka akhirnya menyembah yang lain. Awalnya asal-muasalnya mereka menyembah sebenarnya bukan menyembah, tapi menghormati. Tapi penghormatan itu jadi berlebihan sehingga jadi penyembahan. Jadi kadang-kadang begini, patung-patung yang ada di Mekah saat itu, di Masjidil Haram yang di sekitar Ka'bah, adalah patung-patung miniaturnya pahlawan-pahlawan mereka. Jadi orang-orang yang berjasa, yang dianggap berjasa pada masa mereka buatkan menjadi patung. Kalau kita kayak Sudirman, kayak patung Pak Harto, patung-patung yang lain. Nah, kemudian mereka sembah, dijadikan ritual. Nah, mereka ini kan orang-orang soleh, mereka orang hebat. Nah, mudah-mudahan dengan kita memberikan ritual-ritual dalam bentuk mengagungkan, itu akan kemudian menyampaikan apa yang kita inginkan. Nah, itu akhirnya salah. Makanya hati-hati, jangan sampai itu terjadi pada kita. Kita buat patung, kemudian kita buat ritual, berlebihan nggak boleh. Berlebihan nggak boleh. Jadi nggak boleh, bahkan kepada Nabi sendiri tidak seperti itu. Makanya di Madinah kan nggak ada patung Nabi, nggak ada lukisan Nabi. Nabi nggak ada lukisannya kan? Nggak ada foto Nabi kan? Nggak ada. Kalau Panglima, kalau di Ponorogo kita punya fotonya kan? Kemudian sunan-sunan kita ada fotonya kan, Wali Songo gitu kan. Rasulullah ada fotonya kan? Ya, Nabi Isa bahkan masih ada fotonya ya kan? Ada gambarnya Nabi Isa, Nabi Isa. Waktu itu udah ada apa kamera? Belum ada, tapi kan bisa digambarkan. Maka kan tidak ada foto Nabi Muhammad SAW dalam berbagai dimensi. Kalau di dalam lukisan pun biasanya diberikan cahaya katanya, tidak digambarkan. Atau dalam film pun tidak diserupakan dengan orang. Kenapa? Agar tidak ada penyembahan terhadap makhluk. Jadi kita menganggap Nabi itu bukan Tuhan. Jadi Nabi itu adalah Nabi dan Rasul seperti kita manusia biasa. Nah gitu. Makanya orang terdahulu itu orang Arab khususnya, termasuk juga orang-orang Syam yang asal muasalnya orang Arab menyembah patung itu kan dari Syam. Orang Syam Palestina. Dan di Palestina juga sama. Di masa Nabi Ibrahim, setelah Nabi Ibrahim wafat, itu ada masa berikutnya. Ini kan ingat rangkaian itu kan Nabi Ibrahim punya anak, yang satu namanya Ismail dan keluarganya tinggal di Mekah. Nah, yang kedua namanya Ishak itu tinggalnya di Palestina. Sekarang di Gaza yang sekarang lagi ribut di kita itu. Nah, mereka beranak pinak. Ishak punya anak namanya Nabi Yakub dulu.
Nabi Yakub baru punya anak Nabi Yusuf, sampai merangkai turun sampai akhirnya sampai membentuk Nabi Isa. Nabi Isa itu rangkaian dari Bani Israel dan Bani Israel. Nah, karena Yakub itu adalah digelar dengan Israel. Maka anak keturunan Yakub namanya Bani Israel. Sampai ke Nabi Isa termasuk salah satu daripada rangkaian Bani Israel, turunan daripada Nabi Yakub alaihissalam. Nah, ketika masa itu terjadi penyembahan terhadap pahlawan-pahlawan karena ribuan tahun, bukan puluhan tahun lagi, ratusan ribuan tahun dari mulai Nabi Ibrahim sampai masa-masa berikutnya. Jadi terjadi penyembahan terhadap patung, dibuat patung-patung. Makanya hati-hati nih, buat patung itu jangan sembarangan. Bisa jadi nanti pas Umar Sudirman puluhan tahun kemudian, ribuan tahun kemudian disembah-sembah, jadi ritual. Ya kan bisa jadi kan? Atau patung pancoran gitu, atau patung yang ada di itu apa namanya lapangan banteng, itu bisa jadi. Atau patungnya Gus Dur, patung Soeharto, patung Soekarno, itu bisa jadi ketika disalah-fungsikan menjadi berhala. Maka kita sewajarnya saja. Padahal pahlawan itu nggak menyembah ini. Enggak, pahlawan itu nggak menyembah dan ini nggak berani disembah karena dia adalah hamba Allah. Tapi kitanya menganggap bahwa dengan kita melakukan sebuah ritual terhadap orang itu akan kemudian bisa menyampaikan keinginan kita kepada Allah. Maka Rasulullah menyampaikan, kamu nggak usah lagi minta-minta sama patung, langsung minta sama Allah, sembah Allah. Penghormatan tetap menghormati jasa-jasa pahlawan, jasa-jasa ulama, jasa-jasa pahlawan kita hormati, kita muliakan mereka, tapi nggak boleh berlebihan. Kayak misalnya kita datang ke makam Gus Dur, datang ke makam Wali Songo, atau datang ke ulama-ulama lain yang sudah wafat, jangan berlebihan. Datang ke sono kita ziarah, artinya kita doakan. Kita datang ke makam Nabi itu kita mendoakan Nabi, bukan meminta. Kita datang ke sono mendoakan Nabi, bersolawat kepadanya, dan kita berharap nanti akan diberikan syafaat dengan doa-doa kita. Bukan ya Rasulullah yang sudah meninggal, jadikan kami orang-orang kaya. Bukan begitu. Kalau kita minta langsung kepada Allah, boleh dengan syafaat ya Allah ya Rahman, dengan saya bersolawat kepada kekasihmu Nabi Muhammad SAW, saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan didengar olehmu ya Allah. Saya ini umatnya, saya ini adalah umat hamba yang kau cintai. Sebagaimana gini lah padaran nggak usah jauh-jauh. Misalnya contoh ya, ada orang kaya, ya orang kaya itu punya anak, ya kan. Misal contoh, nah anaknya ini disayang sama orang kaya itu, tapi kemudian anaknya ini kita sebagai orang lain, tapi kita kenal dengan anaknya, bahkan dia sering main ke tempat saya. Nah kemudian padahal datanglah ke orangnya kaya, Pak, saya lagi nganggur Pak, nggak ada kerja. Ya, dan kebetulan saya kenal sama anak bapak sering nginep di rumah saya, bahkan sering main sama anak saya. Oh iya Pak sering nginep. Ya udah, kamu nggak usah ini, ada kerjaan untuk kamu. Ya nggak ada dia ada. Nah itulah Rasulullah. Kenapa kita harus bersolawat ketika berdoa kepada Allah? Seperti itu. Dengan menyebut Rasulullah kita berharap Rasulullah itu kekasihnya Allah. Maka kita bermunajat kepada ya Allah, ampuni dosa saya, Allah berikan rahmatnya, berikan kasih sayang, berikan rezeki, berikan keberkahan, berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Misalnya. Maka kata Allah, oh iya, kamu ini kan apa namanya umat kekasihku. Ya udah, aku berikan apa yang kau hendaki. Itu logikanya begitu. Maka itu rangkaian kisah. Nah umat itu tadinya satu sebagai umat yang menyembah Allah, kemudian terjadi perubahan, seiring masa salah paham, salah kaprah, disesatkan oleh orang-orang kafir, disesatkan oleh setan dan iblis, sehingga akhirnya patung-patung itu dibuat dan disembah-sembah. Akhirnya mereka lupa untuk menyembah Allah. Makanya nggak boleh berlebihan. Datang ke ziarah itu sampai wah nangis gini minta-minta, nggak boleh. Itu namanya musyrik. Itu sama seperti orang kafir jahiliyah zaman Nabi. Jadi kalau kita diajak ziarah, misalnya ke makam mana gitu, yang dia dekat lah di sini nih, yang di Jakarta Utara misalnya, ya Panggilan Jayakarta, datang ke sini ziarah, mendoakan, menapaki jasa-jasa mereka. Mereka berjuang demi agama, berjuang demi Islam.
kita ikuti jejak langkah kebaikan mereka. Seperti bagaimana misalnya kita punya orang tua kita selalu bersedekah tiap pagi, maka kita sebagai anaknya ketika orang tua sudah wafat mengikuti kebaikan orang tua kita, nggak putus kita sedekah mengikuti. Orang tua selalu misalnya menyantuni anak yatim, memelihara anak yatim, maka kita ikuti langkah-langkah kebaikan orang tua kita. Nah, itu namanya ziarah. Itu jangan ziarah ke sana minta-minta yang ini, bukan salah. Ya, terus jangan berlebihan juga, berlebihan sampai nggak boleh. Ya, jadi kita boleh berziarah ke makam-makam alim ulama dan termasuk makam Rasulullah dan nabi-nabi yang lainnya. Tetapi di sono ziarah kita ini adalah pertama kita mendoakan dan berterima kasih artinya mendoakan mereka bahwa amal-amal mereka yang berjuang untuk Islam Allah terima dan Allah ampuni dosa-dosa. Yang kedua, kita menapaktilasi kebaikan-kebaikan dakwah-dakwah yang mereka lakukan, sehingga kita termotivasi untuk berbuat kebaikan yang sama seperti orang yang meninggal tadi. Terakhir, wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun min rabbi faqul innamal ghaibu lillahi famtadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad suatu bukti-mukjizat dari Tuhan? Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah, sebab itu tunggu sajalah olehmu, ketahuilah aku juga menunggu bersama kamu. Simbolnya adalah mereka meragukan tentang risalah yang dibawa Nabi dan mereka meminta mukjizat ajaib. Kalau keajaiban Nabi bisa terbang, Nabi bisa punya emas yang gede gitu. Jadi mintanya ke mukjizat. Maka kata Allah, kata Rasulullah, saya pun menunggu. Kita sama-sama menunggu mana yang paling benar. Biarkan Allah yang berikan. Nah, kesimpulan terakhir, jadi kesimpulannya adalah yang paling penting, hati-hati jangan sampai kita terjerumus kepada kekafiran gara-gara berlebihan tentang sebuah perkara. Jadi jangan, cinta kita nggak boleh berlebihan. Kalau cinta kita berlebihan maka akan menjadi penyembah. Kita boleh mencintai, tapi cinta kita tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ada pertanyaan? Cukup. Alhamdulillah.